Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan bahas tentang soal CPNS tahun 2024, yaitu tes intelijensi umum soal silogisme part 11. Silogisme sulit? Tentu tidak. Nomor 1. Tidak ada tempat duduk di taman kota yang berwarna hijau. Semua kursi buatan M berwarna hijau. Simpulan tepat untuk dari pernyataan di atas adalah A. Sebagian kursi buatan pabrik M tidak dijadikan tempat duduk di taman kota. B. Sebagian tempat duduk di taman kota adalah buatan pabrik M. C. Tidak ada kursi buatan pabrik M yang dijadikan tempat duduk di taman kota. D. Semua tempat duduk di taman kota buatan pabrik M. E. Beberapa kursi buatan pabrik M dijadikan tempat duduk di taman kota. Ini merupakan soal CPNS tahun 2021. Artinya sudah pernah muncul di ujian CPNS. Kita jawab ya. Misalkan PX itu adalah semua kota di taman kota ya. Kemudian QX itu tidak berwarna hijau. Jadi untuk PX maka QX jadi setiap kursi di taman kota tidak berwarna hijau. Nah, sekarang pernyataan selanjutnya ya. Jadi ini setiap kursi di taman kota tidak berwarna hijau itu senada dengan tidak ada tempat duduk di taman kota yang berwarna hijau ya. Kemudian RX, kita RX ini ya simbolkan itu semua kursi buatan M, pabrik M maksudnya. Kemudian XX berwarna hijau, jadi semua kursi buatan M itu berwarna hijau. Atau tulis untuk setiap RX SX semua kursi buatan M berwarna hijau. Nah dari sini di setiap kursi taman kota tidak berwarna hijau, sedangkan semua kursi buatan M itu berwarna hijau. Jadi ini sudah bertolak belakang. Artinya apa? Artinya adalah tidak ada kursi buatan M yang dijadikan tempat duduk di taman kota. Karena di taman kota tidak ada kursi yang berwarna hijau, sedangkan spesialis buatan M itu adalah berwarna hijau. Maka yang benar di sini adalah bagian C, tidak ada kursi buatan M yang dijadikan tempat duduk di taman kota. Nah, juga ada trik ya, tapi trik ini tidak bisa artinya akan selalu benar. Cuma kita lihat dari redaksi kalimatnya. Dari sini yang ada di sini semuanya ada pabrik M-nya ya. Yang ada kata tidak ada, itulah yang biasanya benar. Nah, ini bagian C saja yang mempunyai kata tidak ada. Jadi kalau memang secara langsung, jika ada model soal seperti ini, langsung saja cari yang paling lain sendiri maksudnya begitu ya. Jadi, tidak saja tiada kursi buatan pabrik M yang menjadikan tempat duduk di taman kota. Tadi ini jawabannya sebab yang di bawah PX, QX ini, RX dan SX ini adalah dianalisa ya. Nah, kalau jawaban pendeknya tinggal kita melihat bahwa dari sekian choice ini hanya satu yang mengatakan tidak ada ya. Nah, yang lain sebagian ada berapa semua ya. Itu. Nah, di sini yang menjadi penekanan sebenarnya adalah satu, tak ada sama sekali kursi hijau. Kemudian yang lainnya itu adalah semua buatannya warna hijau. Jadi jelas bertolak belakang ya. Sekarang nomor yang kedua. Mahasiswa perguruan tinggi X akan demo jika pihak rektorat tidak menurunkan pembayaran UKT mahasiswa. Jika mahasiswa perguruan tinggi X demo, maka jalanan di sekitar kampus jadi macet. Simpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah A. Jika jalan di sekitar kampus tidak macet, maka mahasiswa perguruan tinggi X tidak demo. B. Jika mahasiswa perguruan tinggi X menurunkan pihak rektorat jika UKT tidak diturunkan. C. Mahasiswa perguruan tinggi X tidak demo jika pihak rektorat diturunkan. D. Jika pihak rektorat diturunkan, maka UKT diturunkan juga. E. Jika mahasiswa diturunkan, maka pihak rektorat tetap di kampus. Kita baca ya. Ini adalah soal latihan juga yang modelnya biasa muncul di ujian CPNS. Nah, kita misalkan pihak rektorat P itu adalah pihak rektorat tidak menurunkan pembayaran UKT. Ya, jadi di sini ya, jika. Nah, ini kan ada jika. Jadi di sini pihak rektorat tidak menurunkan pembayaran UKT mahasiswa. Kemudian di sini depannya mahasiswa perguruan tinggi X akan demo. Jadi itu adalah bagian Q. Jika biasanya kita pakai jika Q maka P ya.
Ya, tapi itu bergantung ya, pernyataan pertama, pernyataan kedua. Kalau pernyataan pertama kita lambangkan kui, tidak ada masalah. Pernyataan kedua lambangkan p, tidak ada masalah. Tapi pada umumnya itu semua selalu merujuk ke p kui. Ya. Jadi pihak rektorat tidak menurunkan pemberian UKT itulah p kui, kui-nya adalah mahasiswa perguruan tinggi X akan demo. R adalah jalanan di sekitar kampus macet. Ya, kan di sini kan. Kalau dia demo maka jalan di sekitar kampus menjadi macet. Nah, kita lihat silogismenya. Jadi P maka kui, kui maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Ya. Nah, dari sini P maka R berarti rektorat tidak akan menurunkan pemberian UKT. Jalan di sekitar kampus pasti macet. Ya, itu kesimpulannya. Jadi jika pihak rektorat tidak menurunkan pemberian UKT mahasiswa, maka jalan sekitar kampus akan macet. Nah, jadi, maka P maka R itu adalah jika pihak rektorat tidak menurunkan pembayaran UKT mahasiswa, maka jalanan di sekitar kampus jadi macet. Nah, jadi ini kita ambil topik UKT karena ya baru-baru ini yang bermasalah di kampus adalah UKT, pembayaran UKT-nya terlalu tinggi. Ya. Selanjutnya kita lihat di sini dikatakan bahwa simpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah, jadi harusnya jika pihak rektorat tidak menurunkan pemberian UKT mahasiswa, maka jalanan di sekitar kampus jadi macet. Jadi kalau kita lihat di sini, jika pihak rektorat ada enggak pihak rektorat? Tidak ada, maka kita cari senilai dengan P maka R ya. Kita cari senilai maka P maka R. Nah, nilai atau ekuivalennya itu adalah tidak R maka tidak P. Berarti kita bisa katakan jika jalan di sekitar kampus tidak macet, maka mahasiswa perguruan tinggi X tidak demo. Nah, itu dituliskan atau ada pada bahagian A ya. Ya, jadi jawaban yang benar adalah bahagian A. Inilah tidak R maka tidak P. Jika jalan sekitar kampus tidak macet, maka mahasiswa perguruan tinggi X tidak demo. Jadi jawaban yang benar adalah A. Jika jalan sekitar kampus tidak macet, maka mahasiswa perguruan tinggi X tidak demo. Selanjutnya nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Jika Pasha memakai mobil merah, maka memakai baju hitam. Jika Pasha memakai baju hitam, maka Lucky memakai sepeda merah. Kemudian Lucky memakai sepeda putih. Kesimpulan yang tepat adalah A. Pasha tidak memakai mobil merah. B. Lucky memakai sepeda merah. C. Pasha memakai baju hitam. D. Lucky tidak memakai sepeda merah. E. Pasha memakai baju hitam. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini adalah soal latihan juga. Biasa model begini muncul. Ya. Nah, jika misalkan berarti memakai mobil merah ya. Misalnya P-nya memakai mobil merah. Kemudian Q-nya memakai baju hitam. Nah, selanjutnya R-nya itu Lucky memakai sepeda merah ya. Lucky-nya memakai sepeda merah bukan Pasha-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat jadi silogismenya itu P maka Q, Q maka R ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi hasilnya adalah P maka A, R. Nah, seperti tadi. Nah, kemudian kita lihat lagi modus tollens-nya. Modus tollens itu jika P maka Q, tidak Q, kesimpulannya tidak P. Jadi modelnya seperti itu ya. Di P maka R berarti di sini tidak R, hasilnya adalah tidak P ya, kesimpulannya tidak P. Nah, dari sini kita lihat ya. Di sini katakan Lucky memakai sepeda putih, berarti tidak P, maka Pasha tidak memakai mobil merah. Jadi jawaban yang benar adalah bahagian A, Pasha tidak memakai mobil merah. Selanjutnya nomor yang keempat. Diketahui pernyataan P1, jika Aman rajin ke kantor maka akan diperhatikan oleh manajer Sita. Jika Aman diperhatikan oleh manajer Sita, maka akan dipromosikan jabatannya. 3. P3 pernyataan ketiga, Aman tidak dipromosikan jabatannya. Kesimpulan yang sah adalah A. Aman rajin ke kantor tapi tidak diperhatikan oleh manajer Sita. B. Aman rajin ke kantor. C. Aman tidak rajin ke kantor. D. Aman diperhatikan oleh manajer Sita. Dan E. Aman tidak dipromosikan jabatannya. Ya, jadi kita lihat ini juga soal latihan ya, yang kadang muncul juga di model soal ujian CPNS. Kita lihat jawabannya. Kita misalkan lagi B-nya itu adalah rajin ke kantor, jadi Amannya rajin ke kantor. Kemudian Q-nya itu diperhatikan oleh manajer Sita.
Selanjutnya, R-nya itu dipromosikan jabatannya. Nah, sekarang pernyataan ketiganya ada. Ya. Silogismenya ini kita lihat. P maka Q, Q maka R, hasilnya adalah P maka R ya. Jadi silogisme seperti itu. Selanjutnya kita lihat bentuknya ini. Ini adalah termasuk juga sebuah modus tollens. Nah, jadi jika P maka R, maka tidak R di sini hasilnya adalah tidak P ya. Hasilnya adalah tidak P. Sehingga jawaban yang bisa kita ambil itu adalah tidak P, aman, tidak rajin ke kantor. Jadi P maka R tadi ini bisa kita tuliskan bahwa aman, rajin ke kantor, maka dia dipromosikan jabatannya. Nah, jadi itu ya. Cuma saya tidak tulis karena sudah ada contoh sebelumnya bisa ditulis. Ya, ini saya tidak tulis, langsung saja ke tidak P. Artinya aman, tidak rajin ke kantor. Jadi yang perlu kita kuasai ini adalah model-model silogisme, modus tollens, modus ponens, itu yang 3 yang utama. Nah, kita bisa melihat materinya di materi silogisme yang terdahulu ya, sudah pernah dibahas. Berarti jawaban yang benar itu adalah C, aman, tidak rajin ke kantor. Kemudian soal nomor yang kelima. Nah, ini adalah soal latihan juga. Selanjutnya nomor yang kelima. Ini juga merupakan soal latihan ya. Suka dengan videonya? Like dong. Nomor 5, jika Bima berlari cepat maka nafasnya ngos-ngosan. Bima akan muntah jika nafasnya ngos-ngosan. Jika ia muntah maka penyakit lambungnya kambuh. Ternyata penyakit lambungnya tidak kambuh. Ya, simpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah A. Bima berlari cepat namun nafasnya tidak ngos-ngosan. B. Bima tidak berlari cepat. C. Bima berlari cepat dan nafasnya ngos-ngosan. Kemudian D. Bima tidak berlari sama sekali. Dan E. Penyakit Bima akan kambuh jika berlari lambat. Jawabannya adalah ini merupakan soal latihan. Berarti kalau juga soal latihan, jawabannya ada pada part 12 mendatang. Silahkan dijawab pada kolom komentar jika Anda mempunyai jawaban. Dan Anda bisa bandingkan jawaban nanti setelah part 12 kita bahas. Ya. Berhentilah menghakimi masa lalu seseorang. Lebih baik berdirilah di sampingnya, bantu dia memperindah masa depannya. Najwa Shihab. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.